Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang matriks. Namun sebelum itu mari kita aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang operasi matriks, di mana ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama dapat mempermudah mengerjakan data atau menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan angka dan jumlah pendataan. Contohnya, pembuatan sebuah jurnal dan pembuatan laporan. Yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos. Sedangkan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, yang pertama, menentukan matriks-matriks yang dapat dilakukan operasi hitung matriks yang meliputi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Tujuan pembelajaran kali ini dengan model pembelajaran problem based learning melalui Google Meet, kegiatan menyimak video pembelajaran dan diskusi LKPD di LMS Melaja ID, peserta didik dapat: yang pertama, menentukan matriks-matriks yang dapat dilakukan operasi hitung matriks yang meliputi penjumlahan dan pengurangan pada matriks dengan tepat dan teliti. Yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks dengan benar dan tepat. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks dengan tepat. Adapun peta konsepnya bisa dilihat pada bagian berikut, di mana dari masalah kontekstual kita dapat menyelesaikannya dengan matriks atau menjabarkannya dengan matriks. Namun dalam matriks ini ada unsur-unsurnya, yaitu berupa orde atau ukuran matriks, ada entry barisnya dan entry kolomnya. Adapun jenis-jenisnya, jenis-jenis matriks ada matrik baris, matrik kolom, matrik persegi panjang, matrik segitiga, dan matriks diagonal. Selanjutnya ada transpos matriks, ada relasi matriks, di mana ada kesamaan matriks di sana. Lalu ada operasi matriks. Pada operasi matriks ada penjumlahan matriks, pengurangan matriks, dan perkalian matriks. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, penilaian. Penilaian itu ada 3. Yang pertama, sikap. Ibu lakukan secara observasi atau pengamatan. Yang kedua, pengetahuan, di mana Ibu lakukan dengan tes tertulis. Dan yang ketiga, keterampilan, unjuk kerja atau praktik, atau dapat Ibu lihat nilai keterampilan dari kalian itu dari presentasi yang akan kalian tunjukkan nanti. Ada 3 yang harus kalian ingat sebelum belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Yang pertama, definisi matriks. Masih ingat tentang definisi matriks? Oke, benar sekali. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang disusun menurut aturan baris dan aturan kolom, serta ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Selanjutnya yang kedua, orde matriks. Di sana diketahui matriks A 3 6 min 2 0 1 4. Tentukan orde matriks A di atas. Ayo, berapa orde matriksnya? Oke, benar sekali. Orde matriks A yaitu 3 kali 2. Sedangkan kesamaan dua matriks
Di sana diketahui matriks P 1 0 min 5 9 dan matriks Q 3 1 0 6. Pertanyaan yang pertama yang akan Ibu ajukan, apakah matriks P sama dengan matriks Q? Jawabannya, ya benar sekali. Matriks P tidak sama dengan matriks Q, namun ordernya yang sama. Nah, yang B, apakah 1 pada matriks P terletak dengan 3 pada matriks Q? Ingat, lihat 1 pada matriks P, 3 pada matriks Q. Ya, benar sekali, jawabannya memang seletak. Ingat, 1 seletak dengan 3 pada Q, 0 pada P, pada matriks P seletak dengan 1 dan seterusnya. Nah, perhatikan masalah berikut. Pada kegiatan 1, kita akan melihat suatu toko kue, di mana toko kue aneka rasa ingin mengembangkan usaha di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut, di mana yang tabel pertama itu adalah tabel biaya toko di kota A dalam rupiah, di mana bahan kuenya untuk bahan kue brownies itu biayanya adalah 1 juta, untuk Bika Ambon biayanya 1.200.000, juru masak atau chefnya itu memerlukan biaya untuk browniesnya 2 juta, sedangkan Bika Ambon 3 juta. Sedangkan tabel yang kedua, tabel biaya toko di kota B, itu dalam rupiah juga. Bahan kuenya, untuk bahan kue brownies biayanya 1.500.000, sedangkan bahan kue Bika Ambon 1.700.000, dan juru masak atau chefnya dengan biaya untuk membuat brownies itu adalah 3 juta, sedangkan Bika Ambon 3.500.000. Berapa total biaya yang diperlukan oleh kedua toko kue? Ya, benar. Cara penyelesaiannya, mari kita sama-sama menyelesaikan. Jika kita misalkan matriks biaya di kota A sebagai matriks A dan matriks biaya di kota B sebagai matriks B, maka matriks biaya di kedua kota disajikan sebagai berikut. Pertama, A, matriks A 1 juta, 1.200.000, 2 juta, 3 juta. Matriks B ada 1.500.000, 1.700.000, 3 juta, dan 3.500.000. Total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko kue tersebut dapat diperoleh. Yang pertama, total biaya bahan untuk brownies 1 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 2.500.000. Untuk total biaya bahan untuk Bika Ambon sama dengan 1.200.000 ditambah 1.700.000 sama dengan 2.900.000. Untuk total biaya chef untuk brownies 2 juta ditambah 3 juta sama dengan 5 juta. Sedangkan total biaya chef untuk Bika Ambon 3 juta ditambah 3.500.000 sama dengan 6.500.000. Nah, dari penyelesaian tersebut bisa kita lihat dalam bentuk matriksnya. Nih, total biaya untuk kedua toko kue di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks A dan matriks B. Kita bisa lihat A tambah B. Berarti matriks A ditulis ditambahkan dengan matriks B menjadi seperti yang telah kalian lakukan tadi, di mana 2.500.000 ini diperoleh dari 1 juta ditambah 1.500.000 dan 1.200.000 ditambah 1.700.000 menghasilkan 2.900.000. Begitu seterusnya. Total biaya kedua toko jika disajikan dalam tabel adalah, tabelnya bisa kita lihat seperti ini. Bahan untuk browniesnya 2.500.000 totalnya, bahan untuk Bika Ambon totalnya adalah 2.900.000, biaya chefnya untuk brownies adalah 5 juta, sedangkan biaya chef untuk Bika Ambon adalah 6.500.000. Bagaimana? Sudah bisa kalian pahami bukan? Nah, begitulah cara menjumlahkan suatu matriks. Ingat, operasi hitung matriks pada penjumlahan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan, di mana syarat dari kedua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai order yang sama.
Artinya, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sifat-sifat operasi penjumlahan matriks bersifat komutatif, di mana matriks A tambah matriks B sama dengan matriks B tambah matriks A. Yang kedua bersifat asosiatif, di mana di sana ada sifat pengelompokan, yaitu jika matriks A ditambah matriks B itu dikelompokkan baru dijumlahkan dengan matriks C, itu akan sama dengan matriks A ditambah dengan pengelompokan dari penjumlahan dari matriks B tambah matriks C, dan sama dengan matriks A tambah matriks B tambah matriks C. Nah, yang ketiga ada matriks 0 adalah matriks identitas penjumlahan, sehingga berlaku matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A sama dengan matriks A. Nah, ada matriks identitas pada operasi hitung penjumlahan matriks, yaitu min A atau negatif dari matriks A, di mana matriks A ditambahkan dengan negatif dari matriks A sama dengan negatif matriks A ditambahkan dengan matriks A itu sendiri sama dengan 0. Cara menjumlahkan matriks. Nah, seperti contoh tadi, kita dapat melihat bahwa jika suatu matriks ordenya sama, ini order 3 kali 3 ditambahkan dengan matriks yang kedua juga order 3 kali 3, baru kalian bisa menjumlahkan yang seletak. Contohnya A seletak dengan J sehingga A dengan J dijumlahkan, atau I seletak dengan R sehingga I dan R akan dijumlahkan. Begitu seterusnya sesuai elemen-elemen yang seletak. Contoh, ini adalah matriks 3 kali 2 di mana terdapat 3 baris dan 2 kolom. Ingat, baris itu yang mendatar, kolom itu yang menurun. Jadi ini matriks ordo 3 kali 2 ditambahkan matriks ordo 3 kali 2 baru bisa dijumlahkan. Ingat, itu syaratnya. Sehingga untuk contoh ini akan menjadi 2 tambah 3, selanjutnya 0 tambah 4, min 2 tambah 5, 6 tambah 6, 3 tambah min 3, 1 tambah min 2, menghasilkan 5, 4, 3, 12, 0, negatif 1. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah, Ibu lanjutkan. Perhatikan masalah berikut, kegiatan yang kedua. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri ada sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat jenis aktivanya dalam tabel sudah diberikan adalah mesin A, B, dan C. Sedangkan harga perolehannya dalam rupiah ada 25 juta, 65 juta, 48 juta. Itu masing-masing dari mesin A, B, dan C. Sedangkan penyusutannya tahun pertama itu 2.500.000 untuk mesin A, 6.500.000 untuk mesin B, dan 4.800.000 untuk mesin C. Tentukan harga baku aktiva mesin pabrik tekstil tersebut. Jadi untuk menentukan itu kita dapat selesaikan dengan cara yang pertama, misalkan harga perolehan sebagai matriks A yaitu 25 juta, 65 juta, dan 48 juta. Berarti ini matriks 3 kali 1 ordernya. Penyusutan tahun pertama sebagai matriks B 2.500.000, 6.500.000, dan 4.800.000. Untuk mengetahui harga baku aktiva dapat dilakukan dengan mengurangkan kedua matriks. Karena tadi matriks ini sudah sama ordernya yaitu 3 kali 1, yaitu barisnya ada 3, kolomnya hanya 1, sehingga ini dapat dikurangkan, di mana matriks A dikurangi dengan matriks B, tinggal dikurangkan saja yang seletak, jadi hasilnya 22.500.000,
58.500.000 dan 43.500.000. Sehingga harga baku aktiva yang diperoleh adalah untuk mesin A, harga baku aktivanya adalah Rp28.500.000, mesin B Rp58.500.000, sedangkan mesin C Rp43.500.000. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, ingat, seperti halnya operasi hitung penjumlahan matriks, syarat agar dapat mengurangkan elemen-elemen antara matriks adalah matriks harus memiliki nilai order yang sama. Cara melakukan operasi pengurangan pada matriks dapat dilihat dengan cara di bawah ini. Misalkan ada matriks A dikurangi dengan matriks B, itu artinya sama dengan matriks A ditambahkan dengan negatif dari matriks B. Pada pengurangan matriks berlaku sifat anti-komutatif, di mana matriks A dikurangi matriks B tidak sama dengan matriks B dikurangi matriks A. Nah, cara mengurangkan matriks ini bisa kita lihat seperti tadi. Jika sudah ordernya sama, tinggal mengurangkan yang seletak saja. Misalkan A dan J ini seletak, jadi A dapat dikurangkan dengan J, lalu I juga dan R bisa dikurangkan. Begitu seterusnya untuk setiap elemen yang ada pada matriks A maupun matriks B. Contohnya, diketahui matriks A 2360 dan matriks B 5-142, maka matriks A dikurangi matriks B sama dengan 2360 dikurangi 5-142. Cara mengurangkannya yaitu 2 dikurangi 5, itu yang seletak, 3 dikurangi negatif 1, 6 dikurangi 4, dan 0 dikurangi 2. Sehingga hasilnya min 3, 4, 2, min 2. Udah? Paham? Bu lanjutkan. Untuk cara yang tadi, kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya pada slide sebelumnya, di mana matriks A dikurangi matriks B itu akan sama dengan matriks A ditambah dengan negatif dari matriks B. Sehingga 2, 3, 6, 0 ditambahkan dengan negatif dari matriks B. Berarti apapun elemen yang ada dalam matriks B itu adalah kebalikannya. Misalkan 5 menjadi negatif 5, min 1 menjadi 1, 4 menjadi negatif 4, dan 2 menjadi negatif 2. Setelah dijumlahkan, hasilnya pun akan sama, yaitu min 3, 4, 2, dan min 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya untuk definisi penjumlahan matriks, jika A dan B adalah dua matriks yang berorder sama, maka jumlah dari matriks A dan B ditulis matriks A ditambah matriks B, atau ditulis A plus B boleh, adalah sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak atau bersesuaian. Sedangkan pengurangan matriks, jika A dan B adalah dua matriks yang berorder sama, maka pengurangan matriks A oleh B ditulis A min B adalah sebuah matriks baru yang diperoleh dengan cara mengurangkan setiap elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak atau bersesuaian. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan Ibu ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.